Mana guys? Ada tugas apa sih? Itu teknologi, terus kita kunci semuanya dalam Itu tes, untuk tes. Ya udah tes. Halo guys. Hai guys. Dari mana nih? Udah lama gak nampak. Makan kalian? Salah bahas tugas. Bahas tugas. Banyak tugasnya. Ada teologi ya? Iya. Disuruh apa nih dok? Itu kayak bikin video juga. Video tentang? Yang apa sih? Yang kasus moral ya? Iya, kasus moral gitu. Bentar. Kita cek dulu ya. Oke. Oh ya ini ada kasus moral nih dari IG nih. Apa Ini itu? coba dibaca nih. Lihat dong. Coba. 12 tahun, 28 orang diminta Wah. Wih, kok ngeri sih? Kok gitu? Kena double kill ya? Dia udah Itu kasihan loh. udah korban, Gede banget, dapat sumpah. musibah lagi, kayak istilahnya itu udah jatuh ke timpa tangga lagi. Ah. Iya. parah banget. Padahal kan harusnya bisa di musyawarahin dulu nggak sih? Kayak Iya. dia kan di situ juga pasti ada, dia kan korban ya. Masa udah itu di Udah sama sekolah sih. Anjir sekolahnya loh. Iya. Enggak sih? Buat Kayak kalau sekolah kan dia korban udah ya. Iya. udah korban diperkosa dikeluarin. Mana masa depannya? Enggak, maksudnya tuh normal nggak sekolah kayak gitu loh. Kan agak aneh kan? Itu harusnya kan dimusyawarahkan dulu gitu. Kira-kira alasan sekolah itu apa ya? Untuk mengeluarkan anak. Atau mungkin kayak jaga nama baik gitu. Bisa jadi. Malu kali ya. Ya, mungkin dia sekolah di ini sekolah ya. terkenal itu mungkin mau takut itu kan sekolah yang tercemari dengan kasus kayak gitu. Tapi jahat banget. Ya seharusnya kan dibicarakan baik-baik. Ini salah satu yang mungkin yang jadi penyebab aborsi gitu ya. Nah, bisa jadi sih. Ini tekanan-tekanan begitu. Dari orang Dari sekitar. orang Kacau sekitar. juga. Tapi umur 12 tahun mau aborsi gimana? Tahu apa dia soal hamil, soal kehamilan Dia gitu? cuma korban. Korban. Dia tahu-tahu terus kayak gitu. Bisa jadi juga dipaksa kan 8 orang loh. Apalagi kan dia kan di bawah umur, Hmm. jadi pasti dicap perempuan gak baik atau di kalangan masyarakat kan. Gak penyakit banget ini 8 orang ini. Parah. Penting Nah, sekarang yang 8 orang itu kira-kira teman sekolah gimana ya? Ada yang dapat ini nggak? Soalnya kalau 8 orang itu masih juga di sekolahan itu kan kayaknya nggak adil banget kan? Oh, nggak adil. Apalagi kalau hukumannya cuma setengah-setengah tahun. Ya, terus crossing doang Sama ini loh ini. Iya. Setahun lah, nggak usah Indonesia ngejelasin. mah kasih duit Ini gitu. udah turun dari 2 tahun jadi 16. Tadi 8 orang kan nggak semua kan, 1 orang 5 juta, kelar polisi. Oh, ternyata dia diperkosa sama tetangganya sendiri tahu. Nggak, maksud itu umurnya di atas dia tahu, sepantaran. Berusia lanjut 2 orang. Berusia itu kira-kira. Ya udah Udah 50-an. Anjir. Tua. Udah tua loh. Ini berarti kasarnya ada 8 kakek-kakek gitu. Rata-rata gitu ya. 2 orang. Oh, 2 orang. Beberapa di antaranya sudah berusia lanjut. Tau nggak? Ini dia dilaporin ke polisi. Tapi dari keluarga pelakunya tuh malah ini mengunjungi dan meminta kasus diselesaikan secara damai. Oh Ih, my ih. god. Dah. Moralnya di mana? Hati nuraninya di mana? Oh my god. Definisi IQ minus Keluarga pelakunya ini gimana? Terus tau nggak? Sekolahnya juga minta kepada korbannya ini
buat minta maaf ke pihak sekolah. Iya. Loh, Karena udah mencoreng Iya. nama baik Oh, sekolah. Bener kan? Wah, lah. kan itu Lah. semua jaga nama baik. Iya benar kata Yere tadi. Ini salah satu faktornya memang mungkin menjaga nama baik sekolah untuk kenapa dikeluarkan. Tapi kalau Tapi kenapa korban sih? disuruh minta Itu maaf. korban, itu korban. Anak kecil. Oh, itu kan korban gitu loh. Kok gitu? Korban. Ayo. Dah, Pindah, dah. pindah negara. Sulit, boleh sulit. diajak kita. Iya, ayo pindah ayo. Dengan nama baik. Makin nggak beres nih negara ini. Korban. Disuruh keluar sekolah, disuruh minta maaf, keluarganya gak support. Aduh. Adakah alasan buat dia hidup nih? Nah, itu. Padahal pasti anak itu punya cita-cita Ya, kan. pasti lah. Ada Apalagi masih cita-citanya. masih SD. dini. Ada dia pengen jadi guru. TK. Oh, ya? Guru TK Oh. karena Tuh, tapi karena hamil dia tidak bisa lagi bersekolah, gila kan? Cita-citanya lo mulia. Dia pengen jadi guru TK, Seorang guru loh. Cita-citanya berusaha sama kakek-kakek guys. Kakek Kakek-kakeknya nih mikir. ada gila-gilanya ya kan? ya harapannya mungkin ke depannya semoga nggak Iya kejadian deh, lagi. semoga kita Kalau ada pun kejadian kasus kayak gini lagi Misalnya mungkin bijaksana lah, ya, jangan bijaksana. asal keluarkan. harus dilihat dulu perkaranya dulu, harus dilihat bagaimana supaya bisa banget. Kau apa anak kecil? Haram. Teologi moral adalah cabang teologi yang berfokus pada studi tentang moralitas dan etika dalam konteks agama, khususnya agama Kristen. Teologi moral mencakup berbagai topik seperti pemahaman tentang dosa dan pengampunan, moralitas seksualitas, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta nilai-nilai yang terkait dengan keadilan, perdamaian, dan toleransi. Para teolog moral menggunakan pendekatan teologis dan filosofis untuk mempelajari masalah-masalah moral dan etika ini, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pandangan agama tertentu. Teologi moral penting dalam pengembangan pandangan agama terhadap isu-isu etika dan moral yang berkembang dalam masyarakat, serta membantu individu dalam mengambil keputusan-keputusan moral yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan moral terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur umumnya dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral dan melanggar prinsip-prinsip dasar dari etika dan moralitas. Dalam pandangan moral, setiap individu harus dihargai dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, terlebih lagi ketika korban adalah seorang anak. Pemerkosaan pada anak di bawah umur tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai dasar yang dianut dalam masyarakat seperti nilai keadilan, keberpihakan pada yang lemah, dan kemanusiaan. Pandangan moral terhadap kasus tersebut adalah sangat kritis dan mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral dan merugikan korban secara fisik dan psikologis. Pelaku juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima hukuman yang setimpal. Pemaksaan korban pemerkosaan untuk keluar dari sekolah adalah tindakan yang tidak bermoral dan merugikan korban secara fisik dan psikologis. Ini dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang pada korban, seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah pandangan teologi moral terhadap kasus korban pemerkosaan yang dipaksa untuk keluar dari sekolah adalah sangat kritis terhadap tindakan yang merugikan korban. Korban harus diberikan perlindungan dan dukungan oleh masyarakat dan institusi yang bertanggung jawab. Pelaku tindakan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima hukuman yang setimpal, serta harus dihormati nilai-nilai kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan pengampunan dalam menangani kasus semacam ini.